Hah? Kelihatan merah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kayak dingin-dingin. Kita taruh gitu ya. Kita makan lagi sebelum ke pertanyaan terakhir kedua, terakhir kelima. Tapi emang sih banyak yang gagal di kepemimpinan itu karena mereka tuh tidak punya teamwork. Iya. Dan itu penting banget dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah lembaga apapun itu, karena kita nggak mungkin kerja sendiri. Gak mungkin one man, one show. Susah. Kebiasaan. Harus habis dulu ya. Tapi nih, aku kan tahu banget ya pas kamu lagi maba sambil makan. Iya. Aku tahu banget pas kamu maba. Aku tahu juga gimana kamu dulu di organisasi ekstra, karena kita kebetulan satu organisasi. Pasti dong ada salah satu tokoh yang menjadi inspirasi kamu sampai kamu ada di titik ini. Karena jujur ya, itu nggak mudah gitu supaya kita ada di titik saat ini. Melewati beberapa perjuangan, dan tentunya itu ada role model kamu itu siapa? Aku tidak ada yang lupa jawab. Aku mau jawab dulu yang sebelumnya. Apa? Jadi kayak untuk memanage waktu. Oh iya, Ada hal yang penting. ada yang kurang ya? Ada hal yang penting itu yang sebenarnya jangan kita lupain, yaitu quality time terhadap diri sendiri. Yes. Meskipun kita sesibuk apapun itu, kita kan pasti bakal merasa capek gitu kan, entah itu fisik ataupun pemikiran kita. Nah, untuk mengatasi hal tersebut biar seimbang, jangan lupa quality time untuk diri sendiri. Nah, aku itu biasanya di hari Minggu. Hari Minggu aku nggak bisa diganggu. Untuk iya, aku nggak bisa diganggu untuk organisasi apapun. Kecuali kalau misalkan emang ada agenda penting, kayak misalkan kita pelantikan hari Minggu, itu no problem. Cuman kalau misalkan disuruh rapat, kumpul, aku menolak. Gitu. Itu aku kan kayak karena aku itu kalau misalkan hari Minggu lebih ke kayak nge-charger diri sendiri gitu loh, nge-charger diri. Supaya nanti pas aku mau bekerja lagi tuh aku fresh gitu. Dan itu tuh salah satu cara untuk menangani stres. Biasanya kan para ketua tuh ini kan ketua, biasanya kalau misalkan dia ngetuain satu aja dia udah ngerasa stres. Karena menurut aku dia tuh terlalu berpikir berlebihan. Iya. Dan kurang quality time terhadap diri sendiri. Banyak berpikir tapi actionnya nggak ada. Kebanyakan kayak gitu. Nah, pada saat Minum dulu. Oke. Atau nggak tambah lagi? Untuk tokoh inspiratif aku itu adalah Margaret Thatcher. Oke. Ada yang tahu? Dia itu Perdana Menteri perempuan pertama di Inggris. Margaret. Kenapa dia? Karena selama pemerintahan di Inggris itu nggak ada perempuan. Apalagi Perdana Menteri gitu. Nah, dia itu membuktikan bahwa dia itu bisa memimpin, gitu, kata Margaret tuh. Dan setelah dia bisa membuktikan, akhirnya dia bisa menginspirasi setiap orang, bahkan semua orang di dunia. Dan benar dia bisa membuktikan kalian bilang itu. Iya, buktinya aku sendiri. Karena aku termotivasi. Aku tuh sebenarnya termotivasi sama Margaret itu, sama beliau, karena perjuangan beliau untuk bisa mengatasi stereotip gender di Inggris itu sangat luar biasa gitu. Jadi dia itu merupakan salah satu tokoh inspiratif aku. Nah, kalau misalnya kalian penasaran tentang Margaret Thatcher, bisa dicari ya, guys. Harus dicari. Iya. Jadi kita juga benar-benar harus punya role model ya. Yes. Balik lagi, aku tadi penasaran sebetulnya. Karena kamu kan tadi juga mengulang ya. Ya. Berarti kamu ngomongin manajemen waktu itu udah rutin kayak gitu, udah jadi habit kamu. Iya. Karena sama.
aku jujur ya, aku juga kadang nggak konsisten gitu, kayak jam segini realitanya nggak kayak gitu. Tiap harinya pasti berubah-ubah dan kadang nggak sesuai dengan apa yang udah aku jadwalkan. Dan aku nggak konsisten gitu. Gimana tuh kamu? Emang beneran kayak gitu udah jadi habit? Itu awalnya aku kayak ngerasa kurang yakin ya, cuman pas sebelum aku jadi ketua, aku tuh termasuk ke tipe orang yang suka rebahan, mageran. Itu aku banget dulu ya. Dan aku juga sama sekali. Ya. Cuman setelah aku sadar, hal itu tuh nggak bisa ngubah aku, gitu. Beruntung ya, sebisa mama udah punya pemikiran kayak gini. Next. Iya, jadi aku tuh usahain bahwa hal tersebut tuh harus aku lakuin. Dan aku juga punya kalender digital, ya buat ngingetin aku. Iya. Ya, ngingetin. Jadi kayak kalau misalkan aku kan terkadang manusia lupa ya, jadi keenakan aku tuh ngedrakor, aku tuh sebenarnya suka ngedrakor juga gitu. Di ini berarti itu ya, drakor, bukan pacaran. Bukan. Pacaran mah salah satu apa ya? Bukan kebutuhan juga sih. Jadi kayak ya udahlah, penyemangat gitu. Penyemangat ya. Yang di underline sama teman-teman terus cewek. Penyemangat. Iya, penyemangat. Gitu. Karena aku ya pernah waktu itu sampai lupa jadwal aku sendiri. Tapi diingatkan oleh kalender digital aku gitu kan. Oh iya, ingat, bagi dari situ aku bergegas gitu kan. Bergegas untuk melakukan kegiatan tersebut. Tapi kamu juga ngaji jalan? Aku ngaji jalan di pesantren tiap subuh. Kalau subuh aku kadang ketinggalan. karena emang pulang rapat itu malam ya. Jadi kayak subuh aku ketinggalan gitu. Tapi karena emang di aku tuh ngajinya subuh itu Al-Quran, jadi aku bisa dilaksanain di kamar aku sendiri gitu. Cuman kalau untuk ngaji ada sore kan, kalau keburu itu aku ngaji gitu. Jadi buat teman-teman berarti nggak ada alasan mau kalian tinggal di pesantren, tinggal dimanapun, nggak ada alasan buat tetap kreatif, nggak ada alasan buat tetap berkarya, buat aktif di organisasi, buat membangun jejaring dan sebagainya. Dan FYI juga buat teman-teman, sekalipun di pesantren ya, kalau pesantren untuk mahasiswa itu diperbolehkan kita aktif di organisasi. Misalkan emang benar-benar di organisasi ya, nggak ada manipulatif dan sebagainya. Jadi kalian gak usah ketakutan, pengen pesantren, pengen organisasi dan sebagainya. Nih, benar. Salah satu contohnya bisa organisasi, pesantren dan sebagainya. Sekarang udah semester 6, ada rencana buat lanjut kuliah nanti mungkin setelah lulus? Setelah lulus, aku ini ada rencana buat lanjut magister di UGM. Wow, UGM. Ambil kajian gender kebetulan. Ada. Di UGM kajian gender S2 ada. Dan aku tuh sangat-sangat tertarik untuk lebih menggali pengetahuan dan potensi gitu tentang studi gender. Kajian gender. Wah, keren. Thank you banget udah sharing. Sekarang kita lanjutin makan sampai habis. Pokoknya emang buat teman-teman gak ada alasan itu yang harus di underline. Dimanapun kalian tinggal, di kampus manapun, di tempat apapun, kalau kalian emang basicnya ada keinginan buat berkarya, buat aktif, ya aktif aja ya. Gak sebanyak alasan dan sebagainya. Dan emang sejauh ini sih kadang banyak perempuan yang nggak saling support ya. Banget banget. Nah, makanya dengan adanya video ini juga kita berharap kita sesama perempuan itu saling support, betul nggak? Betul. Dalam hal apapun, terus dalam urusan berkarya atau menyuarakan terkait perempuanan, terkait gender. Jadi nggak ada istilah bahwa perempuan juga nanti pasti ujung-ujungnya dapur, kasur, sumur, ya. Nggak ada istilah kayak gitu. Ada yang lupa. Apa? Support orang tua gimana? Untuk orang tua aku sendiri tuh sangat mensupport, karena dari keluarga aku itu orangnya nggak patriarki. Jadi
selagi aku mampu, selagi aku bisa, dan selagi aku masih bisa berkarya, kenapa tidak lanjutkan gitu. Semuanya mendukung. Ya, semua mendukung. Jadi kayak orang tua itu, aku itu selalu bilang kan, jangan pernah berhenti untuk berkarya gitu. Dan karena menjadi seorang pemimpin juga itu salah satu karya. Iya, gitu. betul. Betul banget. BTW, kalau teman-teman yang mau kepoin atau mau banyak pertanyaan ke kamu terkait studi gender dan sebagainya, boleh kontak kamu di mana? Instagram mungkin? Ya, boleh cari aku di Instagram. Apa tuh Instagramnya? Username itu cutie sunshine kosong. Susah banget ya nanti Cutie underscore sunshine kosong. Iya. Ini yang ini nih. Rencana udah kepikiran judul skripsi? Ada. Jangannya tentang gender juga, feminis. Feminis. Apa tuh? Lebih ke standar beauty. Oh, Bisa. Standar beauty itu hanya sebagai salah satu apa ya? Aku tuh sebenarnya udah rencana itu udah lama, tapi ternyata ada hal yang lebih menarik menurut aku. Cuman aku belum bisa dikasih tahu ke kalian. Cuman untuk tema sementaranya itu tentang beauty standar. Beauty standar teorinya Judith Butler. Ya. Kalau dikasih tahu secara full, nanti justru mereka ada ide. Mari kita habiskan. Wah, thank you banget ya udah sharing terkait perempuanan, terkait kepemimpinan perempuan. Ya. Aduh, tapi enak kayak candu gitu. Ya, obat kayak maksiat, obat. Ya. Dan kalian juga harus tahu sebenarnya teh cut gini ini juga merupakan salah satu tokoh gender di kampus kita ya. Bang banget. Dia adalah orang yang hebat. Bang banget. Seriusan guys. Kadangnya aku tuh sekarang ini ya, jadi ngerasa nggak percaya diri. Kenapa? Jujur, sumpah. Jadi akhir-akhir ini tuh aku lebih nggak percaya diri. Beda banget sama aku yang dulu S1. Nggak tahu, aneh aja. Gak percaya diri dalam apapun. Bukan hanya terkait gender. Bukan, semuanya. Dulu tuh aku pas lagi S1 tuh kayak PD-nya tuh 100% gitu. Tapi sekarang kayak buat apapun itu lagi nggak ngerasa nggak pede aja gitu. Mungkin karena permasalahan yang lebih berat ya. Lebih berat untuk menghadapi dunia kenyataan di dunia ini. Dan ternyata kayaknya sih itu lebih tepatnya mah terlalu lama di zona nyaman. Itu benar banget. Itu nggak sih? Ya, aku pernah ngalamin kayak gitu. Dan ketika aku itu terlalu lama dan benar-benar terperangkap dalam zona nyaman, saat aku keluar di dalam zona nyaman itu kayak ngerasa ciut banget gitu loh. Sampai aku tuh nyaman banget di zona nyaman aku, sampai jadi orang yang mageran, pengennya rebahan terus, gak mau keluar gitu. Jadi kalau keluar tuh pas butuhnya doang dan gak mau ikut kegiatan apapun. Itu waktu aku lagi di zona nyaman. Tapi sekarang kamu masih baca buku nggak? Aku masih baca buku dong. Terakhir baca buku apa? Aku terakhir lagi baca buku kajiannya Roland Barthes, semiotika Roland Barthes. Iya, aku pengen baca buku itu. Boleh? Nanti aku kasih bukunya. Pinjem ya? Saya pinjam dong. Karena bagi aktivis itu yang paling bagi aktivis itu yang paling mahal itu buku. Boleh nggak sih? Boleh banget. Karena modal diskusi aja itu nggak cukup. Gitu. Karena kalau misalkan di dalam modal diskusi doang, kita hanya bisa mendengarkan dan berpendapat. Sedangkan kalau misalkan kita baca buku, kita bisa ikut berpendapat di situ. Gitu. Soalnya kita udah tahu tentang pemahaman teorinya tersebut gitu, apa yang didiskusiin. Betul banget. Yes. Aduh,
Udah kayak kesini gak sih? Di hidung panas. Tapi kayak masih pengen gitu karena ada di depan mata. Kita lanjut makan sambil selesai guys. Biasanya kalau makan pedas tuh gini, udah tahu pedas tapi pengen kalau masih ada tuh kayak pengen lagi ya. Yang diskusi sambil makan. Seru juga ya. Nanti kedepannya kita konten apa, makan apa, dan diskusi tentang apa, kalian boleh saranin ya. Yap. Biar lebih seru aja gitu. Harus komen guys. Komen. Oh iya, itu juga di filsafat ada ininya ya, ada kajian-kajian gendernya ya. Ada. Bahkan di kami itu ada salah satu mata kuliah gender dalam Islam. Oh iya. Iya. Soalnya kan kalau kita membicarakan tentang gender itu bukan hanya tentang perempuan, tapi laki-laki juga termasuk. Gitu. Terkadang kan orang-orang yang nggak paham gender ini tuh selalu mengkaitkan gender itu adalah permasalahan perempuan, padahal bukan. Gitu. Terkadang juga kan laki-laki mengalami permasalahan ketidakadilan gender gitu kan. Iya. Gender di sini lagi-lagi gender konstruksi sosial. Iya, konstruksi sosial. Bukan gender jenis kelamin ya. Cuman ya kan, sampai sekarang kontrol sosial masyarakat terhadap permasalahan ataupun kesetaraan gender itu nggak bisa hilang. Jadi masyarakat yang dipahami yang tidak paham gender selalu bilang kalau dalam rumah tangga yang mencari nafkah itu hanya laki-laki dan perempuan harus menjadi ibu rumah tangga, bukan harus menjadi, tapi lebih ke kalaupun misalkan perempuan itu bekerja tapi tetap tanggung jawab nyuci, beres-beres rumah itu pasti ke perempuan. Domestik perempuan ya. Ya, itu susah banget dihilangkan tau. Untuk zaman sekarang juga, padahal kita udah di zaman modern, tapi permasalahan tersebut masih tetap berkembang. Jangan sekarang tuh. Ya minimalnya kalau dulu nyuci, sediain mesin cuci ya. Aduh, nyerah. Aku nyerah. Aduh, ketemu nggak masalahnya? Pokoknya nanti kita lanjut diskusi. Aku udah kuat banget menyerah. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat ya. Tips Harus bermanfaat. Pokoknya